Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Barang bukti narkoba senilai miliaran rupiah dari jaringan Bukit Tinggi Sumatera Barat dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Keluhan warga soal rusaknya jalan penghubung antar desa di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya mendapat respon dari Pemprov Sumatera Selatan. Jalan rusak mulai diperbaiki. Kementerian Perhubungan secara resmi menarik tarif subsidi angkutan kota angkot feeder LRT bagi masyarakat umum. Kita ke informasi selanjutnya. Jalan penghubung dua desa di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2 alat berat dikerahkan untuk membantu mempermudah proses perbaikan. Keluhan warga soal rusaknya jalan penghubung desa Babatan Saudagar dengan desa Serijabo di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya mendapat respon dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jalan yang dulu rusak kini sudah mulai diperbaiki. Pemerintah mengerahkan 2 alat berat untuk membantu proses perbaikan jalan. Perbaikan jalan diharapkan bisa memulihkan roda perekonomian warga. Sebab jalan sepanjang 15 km ini merupakan akses satu-satunya warga menuju ke kota Palembang dan ibu kota kabupaten. Warga mengaku senang dengan perbaikan jalan karena aktivitas mereka dapat kembali normal. Ya jauh sekali dia di sini. Ini kan dari jalan dari depan sana tembus ke Tanjung Raja nih. Dulu sebelum ini jalan ini apa itu namanya belum diperbaiki, sedikit sekali orang lewat sini kan masih sepi. Tapi sekarang sudah diperbaiki, sudah travel sudah banyak lewat. Sebelumnya jalan ini mengalami kerusakan di beberapa titik sehingga mengganggu kendaraan yang akan melintas. Namun dengan perbaikan kali ini, jarak tempuh kendaraan yang hendak ke kota Palembang atau ke ibu kota kabupaten dapat kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kementerian Perhubungan secara resmi menarik tarif subsidi angkutan kota angkot feeder LRT bagi masyarakat umum. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi anak sekolah, lanjut usia, serta difabel. Tanggal 31 Oktober 2022 kemarin, Kementerian Perhubungan secara resmi menarik subsidi tarif angkutan kota feeder LRT bagi masyarakat umum di kota Palembang. Kini masyarakat umum atau mahasiswa yang akan menggunakan jasa angkot feeder LRT harus membayar Rp4.000 per orang atau per penumpang. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi pelajar sekolah dari mulai siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, orang lanjut usia, serta difabel. Mereka digratiskan untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Saat ini pembayaran untuk menggunakan feeder hanya dapat menggunakan QRIS barcode. Jika warga tidak memiliki atau masih awam terhadap QRIS, mereka bisa menggunakan layanan cash plus atau uang tunai yang tersedia di tiap koridor. Sementara ini kan kami pakai QRIS. Nah, apabila dari masyarakat masih awam untuk menggunakan QRIS, kita sediakan juga untuk layanan cash plus. Untuk penetapan tarif 4.000 itu berlaku untuk masyarakat umum. Nah, masyarakat umum kemudian mahasiswa dan mahasiswi. Untuk pelajar mulai dari TK PAUD sampai SMA itu masih gratis dengan cara dia menunjukkan identitas pelajar, kartu pelajar ataupun seragam sekolah gitu. Untuk lansia dan difabilitas kami tetap gratis karena arahan dari Pak Menterinya seperti itu. Feeder LRT sendiri beroperasi sejak 7 Juli 2022 lalu. Selama ini feeder LRT menjadi transportasi andalan warga Palembang karena memudahkan masyarakat menuju stasiun LRT. Yanwar Ihrom melaporkan dari kota Palembang. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menerima 2 vial obat gagal ginjal akut dari Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Trisna Warman menjelaskan obat ginjal akut tersebut berjenis fomepizol. 2 vial obat tersebut akan diberikan langsung ke anak yang mengidap gagal ginjal akut. Saat ini 2 vial obat gagal ginjal akut belum digunakan dan disimpan di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein, Kota Palembang. Pendistribusian obat gagal ginjal akut disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah dan hanya diberikan kepada pasien akut. Hingga saat ini total ada 8 kasus gagal ginjal akut di Sumatera Selatan dengan 2 orang meninggal dunia. Harus masuk ICU. Ya, kita sudah didistribusikan dari Kementerian Kesehatan ada 2 vial. 1 vial itu untuk 1 anak ya kan. Nah, itu jadi 2 vial itu masih ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein sekarang ini. Karena kasusnya kan kemarin sudah sembuh semua kan, yang 1 dirawat ini sudah pada perbaikan, tidak perlu dikasih fomepizol. Semua ya tergantung memang begitu positif dia langsung digunakan melalui infus biasanya. Oh betul. Jadi berarti dalam bentuk cair ya? Ya, diinfus. Dalam bentuk injeksi. Polres Pali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pali menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah di Polres Pali. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT Humas Polri ke-71 di Kabupaten Pali. Rabu kemarin, anggota polisi dan awak media dari media cetak maupun elektronik mendonorkan darahnya di Klinik Kesehatan Polres Pali, Kabupaten Pali. Kegiatan bakti sosial yang digelar Polres Pali dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pali merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Humas Polri ke-71. Donor darah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Pali. Dalam 1 hari, kebutuhan darah di Kabupaten Pali berkisar 2 hingga 10 kantong darah. Meski demikian, sampai saat ini persediaan darah di PMI cabang Kabupaten Pali masih terbilang aman. Saat ini masih aman, karena kan kita memang rumah sakit kan hanya 1 kan, jadi kebutuhan hanya di RSUD Tarawih. Rata-rata per hari berapa permintaan stok darah? Kalau permintaan bisa sampai 2 sampai 10. 10. Ya. Kalau untuk ini kebutuhan? Kalau kebutuhan sendiri, karena masyarakat Pali itu alhamdulillah untuk istilahnya untuk donor darah itu memang aktif ya. Polres Pali dan PMI menargetkan donor darah kali ini dapat terkumpul sebanyak 150 kantong darah. Nantinya semua kantong darah yang terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Pali. Ya, cek darah dulu. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.